Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Yunus Abdullah dengan NIM 2505090060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul saya pada pertemuan pertama, yaitu Introduction to Programming Concept atau perkenalan ke Programming Concept. Pada pertemuan pertama kita kali ini kita akan membahas konsep dasar pemrograman. Mulai dari apa itu pemrograman, kenapa pemrograman itu penting, sampai bagaimana proses sebuah program dibuat. Materi ini jadi fondasi sebelum kita masuk ke coding yang sebenarnya. Jadi sebelum kita masuk ke coding sebenarnya, kita akan belajar awalan dulu dari program konsep ini. Pandang objektif atau tujuan kita belajar. Yang pertama tentu saja memahami pengertian pemrograman. Jika kita memahami pengertian pemrograman atau kita paham pengertian pemrograman itu kayak gimana, pasti dalam melakukan coding atau membuat program pasti akan lebih mudah dan kita sendiri paham betul dengan apa yang kita buat. Yang kedua, menjelaskan komponen-komponen komputer seperti hardware, software, atau firmware. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang ketiga, memahami algoritma dan logika dasar. Memahami algoritma atau langkah-langkah dan logika dasar. Yang keempat, membedakan bahasa pemrograman tingkat rendah dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang kelima, menjelaskan tahapan membuat program. Dan terakhir, memahami struktur IPO atau input, proses, output. What is programming atau apa itu programming? Pemrograman ini sebenarnya proses menulis atau memelihara kode. Jadi gimana kita menulis kode dan kode itu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Yang kedua, membuat komputer menjalankan perintah. Jika kita menuliskan kode atau pemrograman yang sesuai, maka komputer akan menjalankan perintahnya dengan benar-benar dan minim melakukan kesalahan, meliputi coding, testing, debugging, dan maintenance. Coding itu biasa menulis pemrograman, testing itu ngetes kode kita atau apakah bekerja dengan benar. Selanjutnya debugging itu membetulkan jika ada yang salah. Selanjutnya yang terakhir maintenance, yaitu perawatan jika ada secara berkala pemrograman kita. Programan itu dilakukan oleh programmer atau developer. Kenapa sih why programming is important? Kenapa programming itu penting? Kenapa? Karena banyak di dalam hidup kita itu yang menggunakan pemrograman atau apa yang kita lakukan itu dibantu oleh pemrograman yang dilakukan. Yang pertama itu ada mengotomisasi pekerjaan. Jadi pekerjaan industri atau pekerjaan kantoran itu bisa dibantu dengan pemrograman. Selanjutnya membuat aplikasi, game, atau website. Untuk aplikasi tentu saja ini dapat membantu kita dalam pekerjaan kita atau menghibur kita seperti contohnya sosial media. Selanjutnya ada game, ya ini game-game pada biasanya. Dan website itu ya apa yang kita kunjungi di internet itu website. Selanjutnya kunci industri digital modern, karena di dunia digital saat ini banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemrograman, salah satunya membuat aplikasi yang dijelaskan di awal yang memudahkan manusia pekerjaan dan dapat menghibur manusia. Selanjutnya melatih berpikir logis dan sistematis. Tentu saja jika kita melakukan pemrograman, kita akan berpikir logis, pemecahan masalah secara sistematis. Selanjutnya komponen in programming atau komponen dalam pemrograman. Ada 3 yang kita akan pelajari, yaitu hardware atau perangkat fisik seperti CPU, RAM, HDD. Ini hardware itu perangkat yang kita gunakan yang fisiknya kayak PC atau laptop kalian atau bisa juga HP. Selanjutnya software, yaitu sistem dan aplikasi. Sistem atau aplikasi ini
apa yang kita gunakan untuk mengcoding seperti aplikasi, mungkin VS Code, atau di HP sendiri ada lagi. Yang selanjutnya itu brainware, yaitu pengguna atau programmer. Tentu saja jika kita ingin mengoperasikan hardware dan software, kita perlu brainware, yaitu pengguna. Nah, what is algorithm? Apa sih algoritma itu? Algoritma itu singkatnya langkah-langkah logis atau sistematis. Jadi langkah-langkah logis yang sistematis kayak memiliki input, ada selanjutnya ada proses dan output. Semuanya itu harus jelas, terbatas, berurutan. Jadi syaratnya itu harus jelas, terbatas, dan berurutan. Contoh, memasak mie, mesin ATM, atau login aplikasi yang kita bahas selanjutnya. Contoh yang tadi saya jelaskan, ada yang mengambil uang di ATM. Jadi ngambil uang di ATM itu langkahnya urut kayak yang ada di sini: masukkan kartu, masukkan PIN, pilih penarikan, pilih nominal, ambil uang. Jika salah satu langkahnya diganti atau disubstitusikan atau diganti lah, nanti caranya nggak akan benar dan mungkin error atau gimana. Types of programming, apa aja sih tipe-tipe dalam pemrograman? Ada sistem pemrograman kayak C, assembly, ada application programming yaitu Java, Python. Selanjutnya untuk web programming itu kita pakai HTML, JavaScript, PHP. Buat game programming itu ada C++ dan Unity. Kalau kalian tertarik buat game, kalian bikin C++ atau Unity. Kalau kalian tertarik bikin web, kalian bisa belajar HTML atau JavaScript. Sesuai dengan minat kalian saja. Selanjutnya programming language atau bahasa pemrograman. Untuk bahasa pemrograman itu dibagi juga, ada low level language, contohnya tuh assembly, lebih dekat ke mesin daripada manusia. Dan ada high level language seperti Python, Java, C++, itu lebih mudah dibaca manusia. Selanjutnya program development step atau langkah-langkah pemrograman. Yang pertama, analisis masalah. Masalah apa sih yang ada? Jadi misal absen sekolah, kalian absen sekolah itu manual lah, itu mungkin lebih sulit. Terus karena ada masalah itu kita bikin selanjutnya itu desain, algoritma, dan flowchart. Desain apa? Desain contohnya alat absen. Selanjutnya langkah selanjutnya itu yaitu mengcoding apa yang kita desain tadi, yaitu alat absen. Selanjutnya setelah decoding dan dapat testing, setelah di testing atau di debugging, selanjutnya di maintenance. Jika sudah bisa, maka dapat diaplikasikan di sekolah-sekolah. Selanjutnya basic program structure atau selanjutnya ada basic program struktur atau struktur basic pemrograman. Ada IPO seperti yang dijelaskan di awal, itu input, proses, output. Pertama kita masukin input, setelah input kalian nunggu proses dan hasilnya akan output. Contoh, luas persegi itu sisi kali sisi. Summary atau kesimpulan, pemrograman itu memberi instruksi pada komputer. Jadi kalau kita melakukan pemrograman itu kita memberi instruksi kepada komputer untuk menjalankan apa yang kita mau, dan komputer pun melakukannya seperti apa yang kita mau, jarang melakukan kesalahan. Selanjutnya algoritma itu langkah logis menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah diselesaikan secara langkah-langkahnya secara logis lah. Selanjutnya ada banyak bahasa dan jenis pemrograman seperti tadi, ada C++, Python, C, Unity, tergantung dengan minat kalian saja. Struktur IPO wajib dipahami, input, proses, dan output itu wajib dipahami, dan programmer itu harus teliti dan logis, karena kesalahan sedikit atau apapun pada input maka akan berpengaruh sekali pada outputnya. Jadi kalian harus teliti saat mengerjakan input kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.